Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Praja Nugraha, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2510418239. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Mandiri Palembang, kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Sir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah sama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Before we study, let's pray together. Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Wilson. Mana Wilson? Sakit. Wilson sakit ya? Baiklah, kita doakan dulu. Mudah-mudahan Wilson diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan semuanya duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini ya, saya akan mereview kembali materi sebelum hari ini. Nah, pertemuan sebelumnya ada yang ingat materi apa kita? Oke, apa tadi? Tadi Ustaz? Nah. Oke, meraih kesuksesan dengan kompetisi. Ada yang tahu? Saya tanya dulu, kompetisi itu apa?
Ada yang tahu kompetisi? Perlombaan. Yang cowok apa kompetisi? Bersaing. Bersaing. Oke. Kompetisi dalam kebaikan. Tadi ada sebelumnya atau sesudahnya etos kerja ya. Nah, ada yang tahu etos kerja itu apa? Kerja keras. Apa lagi? Apa? Tempat kerja. Boleh. Ada lagi? Ya, jadi etos kerja itu adalah semangat dalam bekerja ya. Baik, kita lanjut ya. Materi hari ini ya. Oke, kita materi hari ini tentang syu'abul iman. Ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ya. Oke, baik. Jadi syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan ya tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pertama, nanti saya akan bahas tentang pengertian iman ya, dan syu'abul iman atau disebut dengan cabang-cabang iman. Yang kedua, menjelaskan 3 aspek iman ya. Ini 3 aspek iman. Pertama, iman dengan hati. Yang kedua, iman dengan lisan. Yang ketiga, iman dengan perbuatan. Yang ketiga, menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan ketiga aspek iman tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, supaya semangat ya, tetap semangat pada pagi hari ini dalam pembelajarannya, sama-sama kita ice breathing dulu ya. Coba ikutin saya, kalau saya bilang tepuk semangat, masih ingat tepuk semangat ya? Tepuk fokus ingat? Oke, coba kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Oke, bagus ya. Tetap fokus ya. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Hari ini saya akan bagi kelompok ya. Kemarin sudah ingat ya, sudah saya bagi ya. Baik, sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya terkait macam-macam syu'abul iman. Coba perhatikan ke depan ya. Di macam-macam syu'abul iman, terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Antara para ahli hadis tersebut yakni Imam Baihaqi, Abu Abdullah, Syekh Abdul Jalil, Imam Abu Hatim ya. Nah, jadi para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori ya, atau 3 golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah tersebut. Nah, coba ada yang bisa berani baca? Coba ilmiah. Coba baca. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan ya. Jadi iman itu apa kata Rasulullah adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan dengan perbuatan ya. Oke, lanjut. Nah, dari dimensi cabang-cabang iman ini dibagi ya menjadi 3. Satu apa? Ma'rifatun. Apa itu ma'rifatun biqalbi? Yang kedua, iqrar bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amal bil arkan atau mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi iman ini tidak cukup dengan hati ya, tapi diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, diyakini dengan sesungguh hati. Itu ya. Lanjut nih, ma'rifatun bil qalbi, cabang iman yang berkaitan dengan hati ya. Nah, jadi pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Keyakinan itu adalah iman ya, kepercayaan, keyakinan. Nah, orientasi tentang pembahasan iman ini ibaratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Nah, saya akan jelaskan tentang ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Contoh nih ya, cabang iman yang bersumber dari hati ya, ada 30. Pertama, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada takdir baik, takdir buruk, iman kepada hari iman kepada kebangkitan setelah kematian sampai 30 ya. Oke, baik. Selanjutnya iqrar bil lisan ya, cabang iman yang berkaitan dengan lisan ya atau ucapan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, adapun cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan ada 7. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik ya. Baca kitab Al-Qur'an, belajar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan berdoa. Lanjut ya. Nah, sekarang yang terakhir, amalul bil arkan.
Amalul bil arkan ini ada 40 ya. Jadi 40 yang dalam perbuatan, yang dalam lisan ada berapa tadi? 30 ditambah dengan hati itu 7 ya. Oke, ini yang bil arkan ya. Di antaranya bersuci atau toharat termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal ya. Baik, sudah ya. Untuk lisan, untuk hati dan apa tadi perbuatan. Selanjutnya saya akan bagikan ya kepada siswa, pada anak-anak tersebut untuk LKPD-nya ya. Oke, silakan diisi, dikerjakan ya tugas kelompoknya bersama ya. Nah, silakan di ini ya, bahas ya. Oke, silakan dibahas ya. Ya. Baik, untuk tugas kelompoknya tadi, apakah semuanya sudah selesai? Silakan untuk perwakilan kelompok masing-masing silakan maju. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan maju depan. Ayo, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini tentang aspek iman. Iman dengan hati, contoh di sekolah, tidak mudah marah dengan teman. Iman dengan lisan, contoh di rumah, menghormati orang tua. Iman dengan perbuatan, contoh di masyarakat, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya, analisis kasus. Rina membantu temannya yang jatuh tanpa diminta. Aspek iman yang ditunjukkan, perbuatan. Andi selalu mengucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan. Aspek iman yang ditunjukkan, lisan. Siti yakin bahwa semua rezeki datang dari Allah. Aspek iman yang ditunjukkan, hati. Dodi rajin membaca Al-Quran setiap pagi. Aspek iman yang ditunjukkan, lisan. Amir menyingkirkan paku dari jalan agar orang lain tidak celaka. Aspek iman yang ditunjukkan, perbuatan. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama itu contoh iman dengan hati di sekolah seperti tidak mudah marah dengan teman. Kalau contoh lisannya itu menjaga perkataan terhadap teman maupun baris lainnya. Yang ketiga itu perbuatan. Perbuatan bisa merupakan membantu teman atau guru di sekolah. Kalau di rumah contohnya itu dengan hati menghormati orang tua atau kakak-kakak kalian. Dan sedangkan lisan berkata baik atau menjaga perkataan. Perbuatan membantu orang tua atau kakak kalian. Sedangkan di masyarakat, hati yaitu meyakinkan takdir Allah dan bersangka baik. Lisan menegakkan dakwah yang baik. Dan perbuatan menolong orang yang kesusahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok saya tentang menganalisis kasus. Kasus pertama merupakan Rina membantu temannya yang jatuh tanpa diminta. Menurut kelompok kami itu merupakan perbuatan. Kasus kedua merupakan Andi selalu mengucapkan basmalah sebelum mulai pekerjaan. Menurut kelompok saya merupakan perbuatan lisan. Yang ketiga yaitu yakin bahwa semua rezeki datang dari Allah merupakan hati. Yang keempat bagi rajin membaca Al-Quran setiap pagi adalah perbuatan. Yang kelima, kami meninggalkan paku dari jalan agar orang lain tidak celaka merupakan perbuatan. Dari tugas kelompok yang telah kami kerjakan, kesimpulannya yaitu iman tidak hanya dilakukan dalam hati, tetapi juga diucapkan dalam lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Baik, bagus. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok 3, yaitu aspek iman, iman dengan hati, contoh di sekolah, tidak mudah marah dengan teman, contoh di rumah, kasih sayang termasuk mencintai orang tua, contoh di masyarakat, tawadu dan menghormati orang lain. 2. Iman dengan lisan, contoh di sekolah, mengikuti pembacaan kitab suci Al-Quran di sekolah, contoh di rumah, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang tua, contoh di masyarakat, menjaga ucapan ketika berbicara. Iman dengan perbuatan, membantu teman yang sedang kesusahan, contoh di sekolah, contoh di rumah, berbakti dengan orang tua, contoh di masyarakat, membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekitar. Analisa kasus. Rina membantu temannya yang jatuh tanpa diminta adalah aspek iman yang ditunjukkan perbuatan. Adi selalu mengucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan, aspek iman yang ditunjukkan lisan. Siti yakin bahwa semua rezeki datang dari Allah. Aspek iman yang ditunjukkan adalah hati.
Dodi rajin membaca Al-Quran setiap pagi. Aspek yang ditunjukkan adalah lisan. Amir menyingkirkan paku dari jalan agar orang lain tidak celaka. Aspek iman yang ditunjukkan adalah perbuatan. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami adalah iman adalah suatu niat, ucapan dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama orang lain. Oke, bagus. Baik, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Aspek iman dengan hati, contoh di sekolah tidak mudah marah, contoh di rumah tidak membantah orang tua, contoh di masyarakat tanggung jawab sosial. Iman dengan lisan, contoh di sekolah menjaga perkataan, contoh di rumah, contoh di masyarakat menghindari gosip. Iman dengan perbuatan, contoh di sekolah tidak mencontek, contoh di rumah membantu orang tua, contoh di masyarakat membersihkan lingkungan. Analisis kasus, Rina membantu temannya yang jatuh tanpa diminta. Aspek iman yang ditunjukkan, iman perbuatan. Andi selalu mengucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan. Aspek iman yang ditunjukkan, iman lisan. Siti yakin bahwa semua rezeki datang dari Allah. Aspek iman yang ditunjukkan hati. Dodi rajin membaca Al-Quran setiap pagi. Amin menyingkirkan paku dari jalan agar orang lain tidak celaka. Aspek iman lisan dan perbuatan. Kesimpulan dari kelompok 4, dari tugas yang telah kami kerjakan, saya menyadari bahwa kita harus mengamalkan iman dari hati, lisan, dan juga perbuatan. Oke, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih buat anak-anak sekalian. Jadi perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman ya. Jadi iman itu tidak hanya diyakini oleh hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan perbuatan. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 77 cabang iman. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah meninggikan gangguan dari jalanan. Ini hadis riwayat Muslim. Baik, anak-anak sekalian. Untuk materi berikutnya, itu ada yang sudah tahu belum kita materi berikutnya? Adalah tentang apa? Di bab selanjutnya tentang berpikir kritis. Ya, baik ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Allah ridhai, Allah berkahi. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu sama-sama kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Before we go home, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.